Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurul Zahra Habibah, mahasiswi Universitas Darul Najah, program studi manajemen pendidikan Islam, Fakultas Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan sebuah mata kuliah sejarah pendidikan dan peradaban Islam. Dan di sini saya juga akan menjelaskan dua materi. Yang pertama itu mengenai sejarah pendidikan pada masa Rasulullah SAW di Mekah dan Madinah, dan sejarah pendidikan Islam di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan sampai sekarang. Oke. Yang pertama kita masuk di pendahuluan. Pendahuluan yang pertama yaitu pendidikan merupakan inti dakwah Islam. Kemudian yang kedua, Rasulullah SAW sebagai pendidik utama. Dan yang ketiga, pendidikan Islam membentuk iman dan peradaban. Dan yang keempat, pendidikan Islam berkembang seiring masuknya Islam ke Nusantara. Dan yang kelima, pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan tertua. Dan yang terakhir, berperan dalam pendidikan, dakwah, dan pembentukan karakter. Oke, langsung saja. Materi yang pertama kali akan saya jelaskan itu mengenai sejarah pendidikan pada masa Rasulullah SAW di Mekah dan Madinah. Yang pertama yaitu mengenai awal turunnya wahyu. Turun pada 17 Ramadan. Rasulullah SAW berusia 40 tahun, bertempat di Gua Hira, dan turun di tengah krisis moral masyarakat Mekah. Nah, jadi pada awal turunnya wahyu, karena inilah titik awal lahirnya pendidikan Islam, wahyu pertama kali itu turun pada tanggal 17 Ramadan. Bagaimana diyakini oleh mayoritas ulama sejarah Islam, peristiwa ini menjadi momen yang sangat penting. Bukan hanya dalam sejarah kenabian, tetapi juga dalam sejarah pendidikan umat manusia. Hal ini karena wahyu pertama itu langsung berbicara tentang ilmu dan pembelajaran. Pada saat wahyu pertama turun, Rasulullah SAW berusia 40 tahun. Usia ini menunjukkan kematangan spiritual, intelektual, dan juga moral Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pendidik. Sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau telah dikenal sebagai pribadi yang jujur, amanah, dan juga berakhlak mulia, sehingga memiliki legitimasi moral yang kuat di tengah masyarakat. Wahyu pertama ini turun di Gua Hira, sebuah tempat yang sering digunakan Rasulullah untuk bertahanus atau menyendiri. Di gua inilah Rasul merenungkan kondisi masyarakat Mekah yang saat itu sedang mengalami krisis moral, seperti penyembahan berhala, kemudian ketidakadilan sosial, dan bahkan penindasan terhadap kaum lemah, serta kemerosotan akhlak. Penting untuk dipahami, banyak wahyu pertama turun di tengah krisis moral masyarakat Mekah. Artinya, pendidikan Islam sejak awal hadir sebagai jawaban atas krisis peradaban, bukan sekadar ritual keagamaan. Islam datang untuk membangun manusia dari aspek akidah, akhlak, dan juga cara berpikir. Kemudian, lanjut di Rasulullah SAW sebagai pendidik, penyampai dan pengamal wahyu, kemudian fokus pada penanaman tauhid, kemudian pembentukan akhlak dan spiritual, dan yang terakhir tauhid sebagai fondasi pendidikan. Nah, pada saat ini setelah turunnya wahyu, Rasulullah tidak hanya berperan sebagai nabi dan rasul, tapi Rasulullah juga berperan sebagai pendidik utama umat manusia. Pertama, Rasulullah SAW itu berperan sebagai penyampai dan sekaligus pengamal wahyu. Beliau tidak hanya menyampaikan ayat-ayat Al-Quran secara lisan, tetapi beliau juga mencontohkannya langsung dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang membuat pendidikan Islam itu bersifat aplikatif, bukan sekedar teoritis saja. Kedua, itu pada saat ini itu fokus utama pendidikan Rasulullah adalah penanaman tauhid. Karena tauhid itu tidak hanya dipahami sebagai keyakinan bahwa Allah itu esa, tetapi itu juga sebagai dasar cara berpikir dan bersikap. Dengan tauhid, manusia dibebaskan dari penyembahan terhadap berhala, kekuasaan, harta, dan bahkan manusia lain. Kemudian yang ketiga itu Rasulullah SAW menekankan pembentukan akhlak dan juga spiritual. Akhlak seperti jujur, amanah, sabar,
adil, dan kasih sayang itu menjadi bagian utama dari proses pendidikan ini. Hal ini juga menunjukkan bahwa tujuan pendidikan Islam itu bukan hanya mencerdaskan akal, tetapi juga membersihkan jiwa-jiwa manusia. Maka dari itu, tauhid menjadi fondasi pendidikan Islam. Semua aspek pendidikan, baik ibadah, akhlak, sosial, maupun politik, itu dibangun di atas dasar tauhid. Tanpa tauhid, pendidikan akan kehilangan arah dan tidak memiliki tujuan yang hakiki. Pendidikan Islam di Mekah berlaku kurang lebih 13 tahun. Kemudian masyarakat masih jahiliyah. Kemudian fokus akidah dan karakter. Dan yang terakhir disebut fase pembentukan keimanan. Jadi, pendidikan Islam di Mekah itu berlangsung kurang lebih dari 13 tahun. Nah, periode ini dikenal sebagai fase awal dakwah dan pendidikan Islam. Pada masa ini tuh masyarakat Mekah masih berada dalam kondisi jahiliyah. Jahiliyah di sini tuh bukan berarti bodoh secara intelektual, tetapi rusak secara moral bahkan spiritual. Oleh karena itu, pendidikan yang dilakukan Rasul itu bersifat sangat mendasar. Fokus utama pendidikan Islam di Mekah ini itu fokus pada akidah dan juga pada pembentukan karakter. Rasulullah itu mengajarkan keimanan kepada Allah, malaikat, kitab, Rasul, hari kiamat, dan takdir. Selain itu, beliau juga menanamkan nilai-nilai kesabaran, keteguhan iman, dan keberanian dalam mempertahankan kebenaran. Pendidikan di Mekah itu juga sering disebut sebagai fase pembentukan keimanan. Nah, pada fase ini itu belum banyak aturan hukum dan juga sosial yang bersifat teknis. Yang dibangun terlebih dahulu itu adalah iman yang kokoh. Karena iman inilah yang akan menjadi dasar bagi pelaksanaan ajaran Islam selanjutnya. Metode pendidikan di Mekah itu dilakukan secara bertahap, mulai dari sembunyi-sembunyi di rumah Al-Arqam bin Abi Arqam, kemudian hingga dakwah terbuka. Semua ini menunjukkan bahwa Rasulullah itu sangat memperhatikan kondisi psikologis dan juga sosial peserta didik. Kemudian pendidikan Islam di Madinah dimulai setelah hijrah dan Islam sebagai sistem kehidupan. Pendidikan mencakup sosial dan politik. Dan yang terakhir, sistem pendidikan lebih terstruktur. Nah, pendidikan Islam itu memasuki fase baru setelah Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Hijrah itu bukan hanya berpindah tempat, tetapi juga transformasi sistem pendidikan Islam. Di Mekah, Islam berkembang sebagai sistem kehidupan, tidak lagi sebatas ajaran spiritual individu. Islam itu mengatur kehidupan sosial, kemudian kehidupan ekonomi, politik, bahkan hukum. Maka pendidikan Islam di Madinah itu menjadi lebih luas dan komprehensif. Dan pendidikan Islam pada periode Madinah itu mencakup aspek sosial dan juga politik. Rasulullah SAW mendidik umat untuk hidup bermasyarakat secara adil, membangun ukhuwah Islamiyah, serta menyelesaikan konflik secara bijak. Piagam Madinah itu menjadi contoh kontrak pendidikan politik dan kewarganegaraan dalam Islam. Selain itu juga, sistem pendidikan di Madinah itu lebih struktur. Masjid Nabawi itu menjadi pusat pendidikan, tempat Rasulullah SAW mengajar Al-Quran, hadis, fikih, dan berbagai persoalan kehidupan. Didirikan pula Sufa sebagai tempat khusus bagi para sahabat yang ingin memperdalam ilmu. Maka, pendidikan Islam di Madinah melengkapi pendidikan di Mekah. Jika di Mekah itu fokus pada pembentukan iman, maka di Madinah itu fokus pada implementasi iman dalam kehidupan nyata. Kemudian selanjutnya saya akan membahas di materi kedua kita, yaitu sejarah pendidikan Islam di Indonesia sejak sebelum kemerdekaan sampai sekarang.
Nah, di sini kita masuk asal-usul pesantren, sisi kebahasaan. Yang pertama itu pondok dari Arab, funduk artinya asrama, kemudian pesantren dari kata santri, kemudian santri penuntut ilmu agama, pesantren berciri sistem asrama. Nah, di sini kita membahas asal-usul pesantren dari sisi kebahasaan. Maka kita akan menemukan bahwa istilah pesantren itu tidak berasal dari satu sumber bahasa saja, tetapi memiliki hasil pertemuan berbagai tradisi bahasa dan juga budaya. Yang pertama itu sering dikaitkan dengan bahasa Arab, yaitu funduk, yang berarti penginapan atau asrama. Dalam konteks pesantren itu makna funduk sangat relevan karena pondok pesantren itu menyediakan tempat tinggal bagi santri untuk hidup bersama dalam kesederhanaan, kedisiplinan, dan juga kebersamaan. Namun, pesantren tidak hanya dipengaruhi oleh istilah Arab. Kata santri memiliki akar kebahasaan yang luas. Sebagai sarjana, seperti Zamakhsyari Dovir, mengaitkan kata santri dengan bahasa Sanskerta, yaitu Sanskrit, yang berarti orang yang mempelajari kitab suci atau teks keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa tradisi belajar kitab sudah mengakar di Nusantara sebelum Islam itu datang. Kemudian dalam tradisi Jawa kuno itu dikenal sebagai istilah cantrik, yaitu murid yang tinggal bersama guru, melayani kebutuhan guru, dan belajar melalui interaksi langsung dalam kehidupan sehari-hari. Pola hubungan ini sangat mirip dengan relasi antara santri dan kiai dalam pesantren. Selain itu, sebelum Islam masuk, masyarakat Nusantara telah mengenal mandala atau padepokan, yaitu yang artinya pusat pendidikan dan spiritual, tempat murid hidup bersama guru. Ketika Islam datang, sistem ini tidak dihapus, tetapi diislamkan dan diberi muatan ajaran tauhid. Dari tradisi Islam global terdapat pula konsep ribat, yaitu tempat kaum muslimin berkumpul untuk ibadah, belajar, dan pembinaan spiritual. Ada juga yang disebut dengan zawiyah, pusat pendidikan tasawuf dan keilmuan di dunia Islam klasik. Kedua konsep ini sangat mirip dengan fungsi pesantren. Maka, pesantren adalah hasil akulturasi kreatif antara tradisi pendidikan Islam dan budaya akal Nusantara, bukan lembaga asing yang terpisah dari konteks masyarakat Islam. Kemudian, masuk di karakter pendidikan pesantren, yaitu pendidikan berlangsung 24 jam, kemudian kiai sebagai pendidik dan teladan, kemudian pembinaan ilmu dan akhlak, dan yang terakhir, sistem pendidikan holistik. Nah, di karakter pendidikan pesantren, itu pesantren memiliki karakter pendidikan yang sangat khas dan berbeda dari sistem pendidikan formal pada umumnya. Contoh yang pertama itu mengenai pendidikan di pesantren itu berlangsung selama 24 jam. Santri tidak hanya belajar di kelas atau majelis ilmu, tetapi juga belajar melalui kehidupan sehari-hari, mulai dari bangun tidur, ibadah, belajar, bekerja, hingga berinteraksi sosial. Kemudian, kiai itu menjadi figur sentral dalam pendidikan pesantren. Kiai bukan hanya guru, tetapi kiai juga pembimbing spiritual, teladan moral, dan figur yang dihormati. Keteladanan kiai seringkali lebih berpengaruh daripada materi pelajaran itu sendiri. Kemudian pesantren juga menekankan keseimbangan antara ilmu, iman, dan juga akhlak. Santri tidak hanya dituntut cerdas secara intelektual, tetapi santri juga matang secara spiritual dan berakhlak mulia. Maka pesantren sering disebut sebagai sistem pendidikan holistik. Karena apa? Karena dapat membentuk manusia secara utuh, bukan hanya menghasilkan lulusan yang pintar, tetapi juga berkarakter. Oke, selanjutnya, asal-usul pesantren sisi sejarah, yaitu berkembang sejak abad ke-14, kemudian
bagian dari proses Islamisasi Nusantara, Wali Songo berperan besar, dan pesantren sebagai pusat dakwah. Asal-usul dari sisi pesantren ini, asal-usul dari sejarahnya secara historis, pesantren itu mulai berkembang sekitar abad ke-14 seiring dengan masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara. Kemudian, peran Wali Songo itu sangat besar dalam proses ini. Mereka menggunakan pesantren sebagai sarana dakwah dan pendidikan umat. Islam diajarkan secara bertahap, damai, dan selaras dengan budaya lokal. Kemudian pesantren menjadi pusat pembelajaran Al-Quran, fikih, akhlak, dan juga tasawuf. Dari pesantrenlah lahirnya ulama-ulama yang menjadi rujukan masyarakat dalam urusan agama dan dalam sosial. Maka, pesantren itu bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga pusat transportasi sosial dan budaya masyarakat Islam Nusantara. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai pesantren pra-kemerdekaan. Nah, di sini itu fokus pengajaran kitab kuning, kemudian metode sorogan dan bandongan, kemudian sistem non-klasikal, dan yang terakhir menanamkan kemandirian dan nasionalisme. Nah, pada masa pra-kemerdekaan, pesantren itu berfokus pada pengajaran kitab kuning. Kitab-kitab ini mencakup berbagai disiplin ilmu keislaman seperti fikih, ushul fiqh, tauhid, tafsir, hadis, dan tasawuf. Metode pembelajaran yang digunakan itu adalah sorogan, bandongan, dan juga wetonan. Nah, sistem ini itu bersifat non-klasikal dan menekankan kedalaman pemahaman serta adab dalam menuntut ilmu. Selain itu juga, pendidikan agama pesantren juga menjadi pusat perlawanan terhadap penjajahan. Banyak dari kiai dan santri yang terlibat dalam perjuangan melawan kolonialisme. Maka dari itu, pesantren itu berperan penting dalam menanamkan nilai kemandirian, keberanian, dan juga nasionalisme. Oke, selanjutnya pesantren pasca kemerdekaan modern. Nah, pada masa ini itu adopsi sistem klasikal, kemudian masuk pelajaran umum, kemudian tetap mempertahankan identitas Islam, dan yang terakhir adaptif terhadap teknologi. Nah, di sini setelah Indonesia merdeka, pesantren itu mulai melakukan berbagai pembaruan. Contohnya itu sistem klasikal diperkenalkan dan pelajaran umum juga mulai diajarkan di pondok pesantren. Pada era modern, pesantren juga semakin adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan bahkan globalisasi. Banyak dari pondok pesantren yang mengembangkan pendidikan vokasi, kewirausahaan, serta teknologi digital. Meskipun mengalami modernisasi, pondok pesantren tetap menjaga identitas keislaman dan nilai tradisionalnya. Nilai yang dapat membuat pondok pesantren itu mampu bertahan dan tetap relevan hingga saat ini. Selanjutnya mengenai Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Di sini berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, kemudian membina dan mengembangkan pendidikan pesantren, memperkuat posisi pesantren secara nasional. Jadi, pada saat Direktorat Jenderal Pendidikan, pesantren secara resmi berada di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia, dan itu melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Pemerintah itu melakukan pembinaan, pengembangan, serta fasilitasi pondok pesantren. Penguatan legalitas pesantren itu ditegaskan melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren. Nah, undang-undang ini mengakui bahwa pesantren itu sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional tanpa menghilangkan kemandirian dan juga kekhasannya. Oke, selanjutnya adapun jenis-jenis pesantren. Nah, di sini jenis-jenis pesantren itu ada pesantren salafi atau tradisional, kemudian pesantren modern, kemudian ada pesantren mu'adalah,
dan ada juga boarding school dan international Islamic boarding school. Nah, Pondok Pesantren Salafi itu merupakan bentuk pesantren yang paling awal berkembang di Indonesia dan sebagai pesantren tradisional. Pesantren jenis ini itu dapat mempertahankan pola pendidikan klasik yang diwariskan oleh para ulama terdahulu dan menekankan kesinambungan sanad keilmuan Islam. Ciri utama pesantren Salafi ini fokus pada pengajian kitab kuning, yaitu kitab-kitab klasik yang berbahasa Arab tanpa harokat yang mencakup disiplin ilmu fikih, usulul fiqh, tafsir, hadis, tauhid, dan bahkan tasawuf. Penguasaan bahasa Arab menjadi alat utama untuk memahami teks-teks keislaman tersebut. Kemudian, sistem pembelajaran di Pondok Pesantren Salafi itu bersifat non-klasikal. Metode yang digunakan antaranya itu adalah sorogan, yaitu santri membaca kitab di hadapan kiai secara individual, dan bandongan atau wetonan, yaitu kiai membaca dan menjelaskan kitab, sementara santri menyimak dan mencatat. Pola inilah yang menuntut kesabaran, ketekunan, dan juga adab yang tinggi dalam menuntut ilmu. Dalam Pondok Pesantren Salafi, itu kiai menjadi pusat otoritas keilmuan dan juga spiritual. Keteladanan kiai menjadi bagian integral dari proses pendidikan. Santri tidak hanya belajar dari apa yang diajarkan, tetapi santri juga belajar dari cara hidup kiai sehari-hari. Nah, tujuan utama dari pesantren Salafi itu mencetak santri yang mendalam ilmunya, kuat akidahnya, serta berakhlak mulia. Meskipun seringkali tidak berorientasi pada ijazah formal. Sedangkan di pondok pesantren modern itu mulai muncul sebagai respon atas kebutuhan masyarakat terhadap sistem pendidikan yang lebih terstruktur dan juga relevan dengan perkembangan zaman. Pesantren ini itu tidak meninggalkan nilai-nilai pesantren, tetapi melakukan pembaruan dalam sistem manajemen dan juga pembelajarannya. Ciri utama dari pesantren modern ini adalah integrasi pendidikan agama dan pendidikan umum. Selain mempelajari ilmu-ilmu keislaman, santri juga belajar mata pelajaran umum seperti matematika, sains, bahasa Indonesia, dan juga teknologi informasi. Jadi, sistem pendidikan di pesantren modern itu bersifat klasikal yang menggunakan jenjang kelas, kurikulum terstruktur, jadwal pelajaran yang jelas, serta sistem evaluasi formal. Nah, kemudian disiplin juga menjadi salah satu nilai utama yang ditekankan dalam kehidupan santri sehari-harinya. Pondok pesantren modern itu juga menaruh perhatian besar pada penguasaan bahasa asing, khususnya bahasa Arab dan juga bahasa Inggris, sebagai bekal santri untuk melanjutkan studi dan berkiprah di tingkat nasional maupun internasional. Kemudian, sedangkan untuk tujuan dari pesantren modern itu mencetak lulusan yang seimbang antara kecerdasan intelektual, spiritual, dan sosial. Lulusan pesantren modern itu diharapkan mampu melakukan pendidikan tinggi, memasuki dunia profesional, serta dengan nilai-nilai Islam dalam kehidupan modern. Kemudian, di Pondok Pesantren Mu'adalah itu adalah pesantren yang kurikulum pendidikannya telah mendapat pengakuan kesetaraan dari pemerintah, khususnya melalui Kementerian Agama Republik Indonesia. Pengakuan Mu'adalah ini diberikan setelah pesantren memenuhi standar tertentu dalam sistem pembelajaran dan juga manajemen pendidikan. Dalam pesantren Mu'adalah, kurikulum pesantren tetap menjadi inti pendidikan, terutama penguasaan ilmu-ilmu keislaman. Tetapi, sistem penyelenggaraannya disusun secara lebih sistematis dengan jenjang pendidikan, evaluasi, dan juga administrasi yang jelas. Pondok Pesantren Mu'adalah ini memiliki keunggulan yang terletak pada pengakuan ijazah lulusannya, yang setara dengan pendidikan formal. Maka santri lulusan pesantren Mu'adalah itu dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dalam dan luar negeri tanpa harus mengikuti program penyetaraan tambahan.
Walaupun sudah diakui secara formal, Pondok Pesantren Muadalah tetap mempertahankan ciri khas pesantren seperti kehidupan berasrama, pembinaan akhlak, dan kedekatan santri dengan kiainya. Kemudian, sedangkan di boarding school itu berbasis Islam, merupakan lembaga pendidikan yang mengadopsi sistem asrama namun menggunakan kurikulum nasional sebagai acuan utama. Modelnya ini banyak berkembang pada era kontemporer sebagai alternatif pendidikan yang menekankan pembinaan karakter. Di dalam boarding school Islam ini, peserta didik tinggal di asrama dan mendapatkan pembinaan secara intensif, baik dalam aspek akademik maupun non-akademik. Nilai-nilai Islam itu tetap ditanamkan melalui pembiasaan ibadah, etika pergaulan, serta kegiatan keagamaan. Berbeda dengan pesantren tradisional, boarding school Islam itu biasanya memiliki manajemen modern dan orientasinya juga kuat pada prestasi akademik. Pendidikan karakternya itu seperti kedisiplinan dan tanggung jawab menjadi fokus utama. Dan tujuan dari boarding school Islam itu mencetak peserta didik yang unggul secara akademik dan berkarakter Islami. Kemudian, untuk International Islamic Boarding School itu dibentuk untuk mengembangkan dan melanjutkan dari boarding school yang berbasis Islam dengan orientasi global. Pesantren ini itu menggunakan kurikulum internasional dan bahasa pengantar asing seperti bahasa Inggris dan bahasa Arab. Peserta didiknya itu juga disiapkan untuk memiliki daya saing global, baik dari segi akademik, kemampuan bahasa, maupun wawasan internasional. Nah, pada pendidikan Islamnya tetap menjadi fondasi utama, terutama dalam pembinaan akhlak dan juga spiritualitas. Di International Islamic Boarding School itu bertujuan untuk mencetak generasi muslim yang kosmopolit, terbuka terhadap perbedaan, namun tetap berpegang pada nilai-nilai Islam modern. Oke, kemudian adapun kesimpulan dari materi ini, yaitu yang pertama, pendidikan adalah inti dakwah Rasulullah SAW. Kemudian Mekah fokus pada akidah dan akhlak. Kemudian Madinah fokus pada pendidikan komprehensif. Kemudian pendidikan Islam itu membentuk umat beradab. Dan pesantren pilar pendidikan Islam di Indonesia berperan sejak pra-kemerdekaan, dan yang terakhir terus bertransformasi mengikuti zaman. Nah, mengenai sejarah pendidikan Islam pada masa Rasulullah SAW, kesimpulannya itu kita dapat mengambil dari penjelasan ini bahwa pendidikan Islam pada masa Rasulullah itu berkembang secara bertahap dan sistematik. Dimulai dari penanaman tauhid, dilanjutkan dengan pembentukan akhlak, hingga penerapan nilai Islam dalam kehidupan sosial dan juga bernegara. Nah, model pendidikan seperti inilah yang kemudian menjadi rujukan utama bagi perkembangan pendidik Islam, termasuk lembaga pendidikan seperti pesantren yang berkembang di Indonesia hingga saat ini. Kemudian kesimpulan dari sejarah pendidikan Islam dan pondok pesantren di Indonesia, yaitu pesantren itu adalah lembaga pendidikan Islam yang berakar kuat pada tradisi, namun terus berkembang mengikuti zaman. Pesantren juga membuktikan bahwa pendidikan Islam itu mampu bersifat adaptif tanpa harus kehilangan jati diri. Oke, terima kasih. Mungkin hanya sampai sini presentasi dan penjelasan yang dapat saya berikan dan yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kesempurnaan itu hanya milik Allah dan kekurangan hanya milik hamba-hambanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.